topiknya dana pendidikan atau time value of money. Terima kasih teman-teman, pilihan yang bagus. Ya. Ya jadi enggak. Jadi teman-teman kagak bisa makan. Saya juga bisa Pak gitu Pak. Saya bisa aja Pak. Pilih 3 angka. Loh, saya udah kasih kesempatan kepada Bapak Ibu. Tidak dipergunakan semaksimal mungkin. Mau bilang Piala Dunia tentang bola tuh banyak. Saya bisa menghilangkan janji saya. Hah? Iya. Ya kan saya suruh maju yang 2 itu. Nggak apa-apa dong ngomong saya. Bapak kong kali kong sama Pak Joni ya? Iya. Kong kali kong sama Pak Joni. Pak Joni kita udah pernah kenal sebelumnya kan? Ya. Terima kasih. Just for fun teman-teman ya. Karena training kalau nggak fun teman-teman nggak asik gitu. Tolong dibagiin Bapak Ibu. Ini. Apalagi siang hari seperti ini kita harus banyak ketawa ya teman-teman. Garing Pak. Hah? Garing. Ini cuma sekali jadi yang tahu sekali. Oh gitu. Kalau ada yang lebih boleh kasih saya lagi. Ada berapa nomor? 17 harus selesai hari ini juga ya. Nah teman-teman, kurang? Oh justru kurang? Kurang berapa? Coba ngacung yang kurang. Tadi perasaan banyak banget. Tuh masih ada lebih tuh. Buat saya masih ada lebih. Teman-teman saya bicara schedule dulu ya. Jadi schedule kita itu training sampai hari Kamis ya teman-teman. Jadi Jumat nggak ada ya. Jumat nggak ada. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Jadi teman-teman nanti akan di compact jadi 1 hari gitu ya. Jadi Selasa, Rabu, dan Kamis sampai sore biasa gitu ya. Pulangnya sampai jam 6 Pak. Hah? Sampai jam 6? Enggak, Jam 3 pulang. Enggak, kalau jam 3 saya belum dapat gaji Pak ya. Jadi saya harus jam 4:30 supaya saya gajian. Nah, gitu. Bulan kemarin Jadi enggak, kalau saya nggak pernah pulangin training jam segitu. Haram ya teman-teman. Jadi saya teman-teman akan selesai di hari Kamis tepat sekitar jam 4 ya. Nanti Jumatnya teman-teman tidak ada training. So teman-teman bisa bikin appointment dengan siapapun juga untuk hari Jumat ya. Yuk kita mulai teman-teman soal nomor 1 satu persatu. Saya janjikan teman-teman tadi pakai kalkulator. Dan sekarang hitungnya tidak pakai rumus. Kita menggunakan yang namanya formula. Pak Tono ya. Pakai formula. Formulanya itu ada di kalkulator Bapak Ibu dan itu sudah dimasukkan sebagai program. Kalau teman-teman lihat di situ di bagian atas kalkulator Bapak Ibu, baik FC 100 maupun FC 200, ada tombol-tombol warna hitam terus tulisannya warna hijau. Ya. Di situ banyak deh ya teman-teman tombol-tombol yang teman-teman bisa pakai. Mulai dari menghitung saham, menghitung obligasi, menghitung amortisasi, depresiasi, depresi ya Bapak Ibu ya. Nggak sakit kritis ya. Nggak ada depresi ya. Depresiasi ada, depresi beda. Karena hitung begini kebanyakan jadi depresi bisa ya. Nah, di situ salah satunya ada tulisan yang namanya COMP. Ya. Ya, betul? Nah, coba teman-teman nyalain kalkulatornya. Bisa ya nyalain kalkulator ya? Soalnya ada. Pak nyalainnya gimana? Serius teman-teman. Saya pusing ya dulu. Habis itu, Pak matiin gimana caranya? Ibu cabut aja baterainya ya. Kalau yang FC 200, kalau baterainya habis di nasabah nih tiba-tiba habis bensinnya, dia bisa nyala sendiri, ada tenaga surya ya. Tapi harus dekat-dekat lampu begini gitu. Kalau FC 100 kan polos nih. Ya, jadi harus bawa baterai cadangan. Oh, mesti dicas itu, Pak. Bawa aki. Kok makin hancur gini ya, teman-teman. Ya. Iya, saya udah makan. Kalau udah makan,
energinya tambah lagi. Nah, sekarang kita pencet yuk. Coba teman-teman COMP. Udah Pak, nggak keluar apa-apa Pak. Nggak keluar apa-apa. Iya, nggak Nggak keluar apa-apa Pak. CMPD maksud saya. Capek deh. Ya. Udah. Ya saya kan ngetes Bapak Ibu ngikutin atau enggak gitu loh instruksinya ya. Nah, di bagian CMPD itu singkatan compounded teman-teman. Itu ada yang namanya apa namanya? Beberapa indikator. Setnya dulu ya. Yang 100 Itu pertama ada set. Turuninnya pakai kursor ya. Oke. Pakai kursor yang bundar tuh di tengah-tengah. Turun ke bawah ada huruf apa? N. Terus ada I, ya. I-nya dalam persen. Jadi teman-teman kalau ngisi nanti field di situ jangan nyari persen lagi gitu ya. Kalau teman-teman tulis 10 otomatis dia udah ngerti itu 10%. Turun ke bawah. Ada PV, turun ke bawah. Ada PMT, ada FV. Terus di bawah ada P per Y sama C per Y, ya. P per Y sama C per Y, period per year, compound per year itu saya belum pakai, teman-teman. Pastikan itu di angka 1. P per Y sama C per Y-nya 1. Sudah? Ya, itu apa namanya normalnya di situ di angka 1. Nah, kan kita tadi udah terbiasa ya, udah sering ngeliat N, terus ada I, ada PV, ada PMT dan ada FV, ya. Nah, sekarang kita tinggal cara penggunaannya seperti apa. Pertama teman-teman kita ngeliat dulu tuh di bagian atas ada tulisan set. Ya. Masih ingat gak tadi ada anuitas berkala di awal, anuitas berkala di akhir. Ya. Oke. Iya, Nah, coba deh teman-teman di bagian kursornya itu teman-teman arahkan ke bagian set. Ya, berarti ada garis hitam gitu ya. Garis hitam. Coba sekarang pencet XC. Silakan Bapak Ibu, pencet XC. Ya. Nah, di bagian XC ada tulisan begin dan end. Berarti kalau begin di awal periode, end akhir periode, gitu ya. Nggak ada bahasa Indonesianya nih masalahnya ya. Nggak ada awal dan akhir, ada begin sama Batman gitu ya. Batman begin jadinya. Oke. Nah, sekarang kalau nanti persoalan-persoalan yang disuguhkan ke teman-teman itu ada, dia bilang ini investasi di awal periode, investasi di akhir periode, jadi ngaruhnya ke sini. Teman-teman bisa set, caranya adalah kalau nomor 1, kalau Bapak Ibu pencet nomor 1 berarti dia akan begin. Tapi kalau Bapak Ibu pencet 2, angka 2, dia akan berubah ke N. Yuk dicoba pencet angka 2 coba. 2-nya nggak ada, Pak. Hah? Wah, palsu itu. Palsu nggak ada angkanya. Saya N lagi. Aduh, gila. Iya betul. Kredit ya Pak? Belum lunas pasti. Sudah. Berarti 00 kan langsung keluar tulisan N. Ya. Yes. Coba Excel lagi, teman-teman pindahkan ke begin. Oh iya betul. Pak DJ asli. Kalau Dah. Beli Pak. Betul, Ya. Betul betul. Tunai ya Pak? Dua-nya tunai. Yes. Dibayar tunai. Ya. Udah kayak akan nikah. Pak, ini kok udah ada nomornya N18. Udah dipakai. Oh, udah dipakai itu bekas gitu. Bukan. Second 200 ini. Nggak apa-apa, second juga mungkin orang sononya kan coba-coba dia pakai-pakai ya. Dia kali aja financial planner juga ya Pak. Penjualan agent juga soalnya. Dia pakainya gratis jadi nggak apa-apa, itu sih nggak masalah ya. Masalah. Oke, yuk. Sekarang teman-teman kita coba masukin ke soal-soal kita. Yang lain-lainnya kan teman-teman udah familiar ya. Oh ya, saya cerita dulu. N, I itu semuanya dalam tahun. Jadi bunga per tahun. Jadi N itu misalnya contoh 15 tahun. Teman-teman tulis 15, artinya dia 15 tahun. Tapi kalau nanti ada problem misalnya dia dalam bulan. Dia bilang apa namanya? Menabungnya itu selama 18 bulan. Gimana tuh? 1,5 tahun kalau dijadikan tahun gitu ya. Nah sebaliknya teman-teman periode itu juga N yang ada di situ itu juga bisa diartikan sebagai periode. Jadi
Kalau nanti ada persoalan, teman-teman tergantung nih, dia bunganya bunga bulanan atau bunga harian atau bunga tahunan. Kalau bunganya adalah bunga bulanan, periodenya justru pakai periode bulan. Paham nggak maksud saya? N ini kan sekarang dalam tahun ya, ininya apa namanya, settingannya gitu ya. Iya. Karena periodenya dianggap tahunan sama dia. Tapi kalau nanti ada bunga bulanan, bunga harian, teman-teman, N-nya itu harus dirubah berdasarkan yang dia mau tuh. Kalau harian berarti 2 tahun, tapi bunganya bunga harian. Berarti N-nya 2 dikali 365. 2 dikali. Saya ulang ya. Contoh, misalnya nanti ada orang investasi selama 2 tahun. Tapi investasinya bunga harian di bank gitu ya, teman-teman. Otomatis kita pada saat masukin yang namanya N itu harus 2 tahun dikali 365 hari. Sebaliknya I-nya karena dia bunga harian, dikatakan di soal bunga 6% setahun. Berarti hariannya teman-teman harus dibagi dulu. 6% dibagi 365. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetikkan angka-angka tersebut, teman-teman tidak perlu misalnya berapa ya 2 dikali 365 dihitung dulu di kertas, 2 kali 365 berapa. Nggak perlu, teman-teman tinggal masukin aja, coba dites yuk sekarang ya. Turunkan kursornya ke bagian R. Terus teman-teman klik angka 2 dikali 365. Excel. Nah, dia otomatis langsung 730. Kalkulator larang. Pinter ya. Enggak rutin dong kita ini ya. Kenalan dulu. Sok ketawa di sini. Baru ngitung dulu. Harus banyak ketawa itu, ya, memperpanjang umur. Terus I-nya coba tes. Katakanlah bunga setahun 10% ya. 10 dibagi 365, coba tulis. 10 dibagi 365. Semuanya udah keluar ya, 0,022 berapa gitu ya. Berarti berapa? 0,265. 0,02 Pak Bayi ini. Kamu udah dapat angka Kurang ajar. 0,02 Pak. 0,02. Saya 0,2. Buatan Madura. Oke, yuk. Sekarang kita bahas nomor 1 ya. Saya akan melepas Bapak Ibu starting dari nomor 6. 1 sampai 5 kita bahas bareng-bareng. Dari 6 sampai 17 yang maju volunteer, silakan. Yuk. Philip saat ini memiliki uang di deposito sebesar 100 juta. Bunga tabungan di deposito 6,5%. Dia dikatakan sudah dikurangi pajak dengan sistem penerimaan bunga add to principal. Apa tuh add to principal? Ke pokok. Setuju. Kalau di bank mereka nyebutnya ARO. Oh, ARO itu produk makro itu loh, ARO. Hah? Iya, automatic rollover ARO ya. Baterai kuat. Berarti bunga berbunga, teman-teman. Terus berapa jumlah tabungan di deposito Philip pada tahun ke-7? Nah, sekarang coba teman-teman lihat dulu nih ke depan. Present value. Jadi Bapak Ibu kalau teman-teman nanti deposito uang kita ke bank, bawa kalkulator ini udah bisa menghitung ya. Berapa sih deposito saya setelah sekian tahun? Berapa deposito saya setelah 2 bulan, 3 bulan gitu saya mau tarik, misalnya depositonya bulanan gitu ya. Ya. Deposito ada berapa bulan aja? 1 1, 3, 6 1, 3, 6, 12 ya. Nah, sekarang deposito ini adalah deposito teman-teman. Dia sih nggak mengatakan ini deposito apa, tapi yang jelas ini bunga setahunan 6,5%. Let's say kita anggap ini adalah deposito setahun 12 bulan ya. Nah, kalau misalnya kita mengacu ke kalkulator, itu kan pasti di atasnya ada tulisan set. Kalau, ingetin ya teman-teman ya, kalau problemnya atau persoalan yang kita hadapi di lapangan maupun di soal-soal ini adalah masalah yang berhubungan dengan investasi sekaligus, lump sum, kalkulator dia akan otomatis tahu bahwa semuanya itu sebenarnya begin.
dianggapnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan setnya pun setnya di N, itu nggak ngaruh buat dia. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau untuk masalah-masalah atau soal-soal yang berhubungan dengan lump sum investment itu misalnya apa? Deposito, ya, top up nasabah sebesar sekian ratus juta atau sekian puluh juta, itu kan lump sum investment. Pada saat kita menghitung menggunakan kalkulator, Bapak Ibu, itu tidak perlu kita pikirkan setnya mau dibikin atau di N. Tapi nanti lain soalnya dengan yang anuitas atau yang berkala. Itu perbedaannya ada ya. Nah, di sini teman-teman setnya katakanlah di N atau setnya teman-teman ada di begin. Itu nggak problem ya. Habis itu habis set apa? N. N-nya ada berapa tuh Bapak Ibu? Kita ngisi berapa? 7. Good. I-nya 6,5. Tidak perlu lagi cari simbol persen, ya, karena di sini dia udah ngerti ini persen. Terus bawahnya PV. PV-nya berapa Bapak Ibu? 100 juta. Karena 100 juta itu adalah nilai saat ini. 100 juta. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa tulis GT ya, tetap harus ketik 100 juta. Terus habis PV, PMT. Ada nggak PMT-nya untuk problem ini? Dia nyicil nggak Bapak Ibu? Enggak. So, kalau dia nggak nyicil, teman-teman harus pastikan itu angkanya 0. Tidak boleh ada angka lain selain angka 0. Kalau kita mengisi angka lain, dan ini seringnya yang salah, baik itu di lapangan, nanti Bapak Ibu ujian, karena udah keburu-buru atau mungkin gugup atau mungkin lupa, itu tidak dinolin. PMT-nya ada angkanya. Maka future value-nya itu gatot Bapak Ibu, gagal total. Salah, karena komputer akan melihat dia ada juga uang present, dia juga nyicil gitu. Ada dua investmentnya, ya. Nah, future value-nya gimana nih? Ini kan yang kita mau cari kan ya, Bapak Ibu. Oke, coba teman-teman isi dulu nih bagian-bagiannya sesuai dengan ini. Sudah ya? Nah, sekarang kursornya warna hitamnya itu sudah ada di bagian EV, betul ya? Oke. Nah, kursor itu teman-teman kalau sudah diletakkan di bagian EV, teman-teman cari tombol warnanya biru, tulisannya putih. Warnanya biru, tulisannya putih, tulisannya solve. Solve. Nah, begitu teman-teman pencet solve, keluar sebuah angka. Betul? Iya. Betul. Apa tuh angkanya di situ? Minus 1,5. Minus 1,55555 gitu ya. Terus ada pangkatnya belakangnya, hati-hati. 155 juta. Oke. Nah, kalau buat sebagian orang ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan pakai pangkat itu jadi berabe, Pak. Tapi ada juga orang yang suka pakai pangkat karena lebih ringkas dan lebih praktis gitu ya. Kalau di nasabah teman-teman nggak usah 1,553987 kali 10 pangkat 8 Pak. Nilai future value-nya ya susah ya sama nasabah begitu. Kita cuma mengatakan, Pak, nilai investasi Bapak di masa yang akan datang itu adalah berapa? Berapa? 150 jutaan gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau menghilangkan tanda atau pangkat di belakang kali gitu ya, 10 pangkat 8-nya, teman-teman pencet kursor ke arah kanan, coba dites. Hilang kan pangkatnya? Ya, langsung keluar berupa angka-angka deretan gitu kan ya. Nah, oke, itu dulu. Minusnya belakangan, tar dulu. Itu udah jelas. Udah jelas ya? Keluar kan tuh ya, future value-nya adalah sebesar 155 juta. minus 155 juta, koma 39865 7. Ini semuanya angkanya mesti sama nih. Iya. Kali berapa, Pak? Kanan Pak. Mana ini? Pas sudah. Cuma Pak Hartono sendiri yang beda sendiri. Wah, ini gini, Pak. Mantap.